untuk orang tua. Kisah tentang seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini adalah Umar. Umar adalah seorang anak tunggal yang memiliki orang tua yang sangat kaya raya dan sangat sibuk dalam bekerja. Ayah Umar adalah seorang pengusaha yang setiap harinya disibukkan dengan bisnis-bisnis yang harus dikerjakan, meeting-meeting rapat yang tidak pernah berhenti. Dan ayah Umar menginginkan pendidikan yang terbaik untuk Umar. Oleh karena itu, Umar pun disekolahkan di sebuah sekolah internasional agar Umar dapat fasih dalam berbahasa Inggris, bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, hingga Umar bisa menjadi pribadi yang memiliki wawasan global. Dan ayah Umar menginginkan kelak Umar harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar Umar bisa menjadi seorang yang lebih hebat, bahkan lebih hebat daripada ayahnya. Suatu ketika Umar menyerahkan sebuah undangan dari sekolah kepada ibunya, dan undangan tersebut adalah undangan Hari Ayah. Sebagaimana pada hari itu sepatutnya seluruh ayah hadir, karena pada hari itu seluruh anak-anak akan menampilkan bakat-bakatnya. Maka Umar pun merengek kepada ibunya. Ibu, untuk kali ini Umar mohon ibu supaya ayah bisa datang ke sekolah dan melihat apa yang akan Umar tampilkan. Karena selama ini ayah gak pernah datang kalau Umar menampilkan sesuatu di sekolah, menunjukkan sesuatu di sekolah. Akhirnya sang ibu pun berkata kepada suaminya, "Ayah, datanglah ke sekolah untuk kali ini saja. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu, wahai suamiku. Umar sangat ingin agar dia ditonton oleh engkau, wahai suamiku." Ayahnya seperti biasa pun berkata, "Istriku, kau tahu pekerjaanku ini banyak sekali. Aku harus meeting, aku harus melakukan bisnis itu. Aku tidak mungkin meninggalkan semua pegawai-pegawaiku begitu saja hanya untuk melihat pementasan anakku ini. Kan kau bisa datang," kata sang ayah Umar. Istrinya mengatakan, "Ini acara Palestina, engkau yang harus datang untuk kali ini saja, sebentar saja. Setelah Umar tampil, kau langsung bisa pergi, nggak apa-apa. Yang penting Umar tidak sedih karena kau tidak datang," kata sang istri. Akhirnya hari itu pun tiba. Umar dari belakang panggung mengintip ke arah penonton. Adakah ayahnya duduk di antara barisan penonton? Dan ayah Umar pun datang, walaupun terlambat, dan memilih duduk di barisan belakang dengan malas-malasan. Seluruh ayah-ayah yang lainnya berlomba-lomba untuk bisa duduk di barisan depan untuk melihat tampilan anak-anak mereka. Tapi tidak dengan ayah Umar. Karena baginya, kalau duduk di depan, nanti susah untuk pulangnya. Lebih baik aku duduk di belakang saja, sambil bersandar dan sambil melipatkan kedua tangannya. Maka tampillah anak pertama. Anak pertama sangat hebat karena memiliki suara yang begitu merdu. Semua orang bertejak kagum ketika melihat anak tersebut menyanyikan lagu dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Seluruh orang di gedung tersebut bertepuk tangan karena kehebatan dari suara anak itu. Anak kedua tampil dengan memainkan alat musik gitarnya. Anak ketiga tampil dengan bakat menghitungnya. Dan semua bakat-bakat ditunjukkan. Dan ayah Umar kembali melihat jam tangan. Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil karena aku harus ada meeting dan aku sudah terlambat. Dan akhirnya peserta terakhir Umar. Umar berjalan dengan sangat tenang di panggung tersebut dengan baju yang sangat sederhana, tidak seperti teman-temannya. Dan ayah Umar berpikir, apa yang akan ditampilkan oleh anakku ini? Selama ini dia baru sadar bakat apa yang ada dalam anaknya ini.
Dan ketika Umar berdiri di atas panggung, matanya kembali mencari di mana sosok sang ayah. Ketika ia melihat ayahnya duduk di barisan paling belakang, Umar pun tersenyum dan mengatakan kepada pembawa acara, "Bolehkah saya memanggil Ustadz Asep?" kata Umar. Ustadz Asep adalah guru mengaji ekstrakurikuler di sekolahku ini. Maka Ustadz Asep pun datang ke atas panggung. Lalu Umar mengatakan, "Ustadz, tolong perhatikan bacaan saya, kalau mungkin saya salah dalam membacanya." Maka Umar pun menarik napas panjang-panjang, memejamkan kedua matanya, kemudian ia pun melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, dan seterusnya. Umar membaca dengan sangat lembut, dengan sangat fasih, dengan sangat lancar surah An-Naba, surah pertama di juz 30. Dan ketika Umar selesai membaca, ayahnya tertegun melihat Umar dan tak terasa menetes air matanya, karena selama ini ayah Umar tidak pernah tahu kapan Umar menghafalkan Al-Quran. Maka Ustadz Asep pun berkata kepada Umar, "Umar, kenapa engkau menghafalkan Al-Quran, Umar?" Apa kata Umar? "Selama ini ayahku sangat sibuk dalam bekerja. Ayahku banyak sekali meetingnya. Ayahku banyak sekali bisnisnya. Dan ayahku melakukan itu untuk memberi nafkah kepadaku dan kepada ibuku. Bekerja untuk membahagiakan diriku, untuk pendidikan aku, wahai Ustadz. Dan aku ingin membalas jasa dari ayah, tapi aku gak punya apa-apa. Aku gak punya uang, aku gak punya yang lain-lain. Aku cuma punya hafalan Al-Quran ini, Ustadz. Dan aku tahu janji Allah, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, Ustadz, maka Allah akan memberikan jubah kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Maka Umar ingin memberikan jubah kemuliaan bagi kedua orang tua Umar, Ustadz." Begitu kata Umar sambil ia meneteskan kedua air matanya. Dan apa yang terjadi dengan ayah Umar? Di belakang sana, ayah Umar berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian ia berlari dan memeluk Umar. Dia mengatakan, "Maafkan ayah anakku, maafkan ayah anakku. Selama ini ayah berpikir tentang masa depanmu di dunia. Ayah berpikir kau harus fasih dalam bahasa Inggris. Kau harus hebat dalam urusan dunia. Tapi ayah tidak pernah mengajarkanmu Al-Quran, anakku. Ayah tidak pernah mengajarkanmu agama, wahai anakku. Ayah berpikir tentang masa depanmu di dunia, tapi ayah tidak berpikir tentang masa depanmu di akhirat. Tapi kau yang berpikir tentang masa depanku di akhirat, wahai anakku. Maka terima kasih banyak." Begitu kata ayah Umar, ia pun tak bisa lagi membendung air matanya. Dan seluruh penonton mereka bergemuruh mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan bergemuruhlah takbir di seluruh barisan itu. Mereka bertejak kagum dengan seorang anak yang memiliki bakat yang mungkin bagi sebagian orang sudah mulai terlupakan. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang sekarang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat sekarang. Mereka menganggap bisa menjadi orang hebat kalau menguasai urusan-urusan dunia. Mereka lupa bahwa di akhir nanti yang memberi syafaat adalah Al-Quran. Mereka lupa di hari akhir nanti kedudukan mereka di akhirat kelak berdasarkan ayat yang mereka hafalkan. Mereka lupa dengan keutamaan Al-Quran. Maka belajarlah dari sosok Umar. Apa yang Umar katakan kepada ayahnya? "Ayah, gak apa-apa ayah. Mungkin ayah sibuk bekerja karena ayah ingin membahagiakan ibu dan Umar. Gak apa-apa ayah.
Mungkin kita jalan kumpul di dunia, tapi kalau Umar menghafalkan Al-Quran, Umar masuk surga, ayah ibu masuk surga, kita bisa sama-sama terus, tidak akan terpisahkan. Begitu kata Umar. Lihat, seorang anak penghafal Al-Quran. Inilah yang seharusnya menjadi cita-cita kita, wahai teman-teman. Inilah yang seharusnya kita tanamkan pada diri kita. Bukankah Allah mengingatkan kum anfusakum wa ahlikum naro? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah belajar Al-Quran. Tanamkan diri kita, hiasi diri kita dengan Al-Quran, hiasi lisan kita dengan Al-Quran, hiasi hati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi pembelajaran dan memotivasi kita semua untuk menjadi hebat. Karena apa? Karena Al-Quran. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.